Kita bilang lebih gampang ya mengkonsepin. Aku misalnya kalau aku punya suami, aku di dalam suamiku, suamiku di dalam aku. Kami adalah satu. Ya iya satu suami istri. Nah, seperti itu konsepnya. Aku di dalam Bapa, gitu kan? Itu kan kata-kata Bang, Bapak di dalam aku, tapi itu ada dua. Bukan berarti aku adalah Bapak itu sendiri gitu. Sama kayak aku sama suamiku. Aku adalah suamiku. Jadi kalau ada apa-apa ke suamiku melalui aku gak masalah. Kalau kamu mau ya, Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, apa bedanya? Kalau kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena bukan dari dunia ini, murid-murid pun bukan dari dunia ini, Pak. Mereka bukan dari dunia ini, mereka apa ya? Sama seperti kita, katanya kan? Membenci ya. Kita menjadi satu, katanya kan. Mereka pun menjadi satu. Jadi kan apa bedanya murid-murid dengan Yesus? Kalau kau Tuhan kan Yesus, Bang, ya, yang menjadi alasan itu artinya Yesus. Kak, Bunda, itu artinya satu dalam kebenaran, satu dalam terang itu, gitu loh. Karena pada awalnya, berarti dia bukan Tuhan. Karena murid-murid kan kamu bilang begini. Bapak dan Yesus satu, murid-murid juga satu kok dengan Bapak dan Yesus. Enggak, mereka satu, supaya mereka satu, sama seperti kita, satu. Iya, mereka satu dalam apa? Dalam hal pengajaran, dalam hal pengajaran, dalam hal tujuan. Karena begini, ini manusia itu sebenarnya hanya satu orang. Ini aja dulu, Bang. Yesus itu, gini Bang, ini aja dulu. Yesus itu hamba. Terus kenapa kau jadikan Tuhan sementara dia hamba? Bagaimana mungkin seorang hamba jadi Tuhan? Ayo. Dialah yang, karena dia hamba itu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Secara manusia dia hamba. Aduh ya Allah ya Rabbi. Belum dapat. Hamba jadi. Terus bisakah seorang gini? Bisakah seorang apa ya namanya? Bisakah seorang hamba di sebuah rumah? Bisakah seorang hamba naik statusnya menjadi Tuhan? Atau menjadi Tuhan, kan tidak mungkin. Kalau hamba, ya tetap hamba untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Pekerjaan disalibkan. Makanya dia disebut anak domba. Kamu ikut doktrin Bapak Gereja. Pengajaran Yesus tidak ada seperti itu, bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan atau ilah, enggak ada. Coba kau cari seluruh Bible. Adakah pengajaran Yesus bahwa aku 100% Tuhan, aku 100% manusia? Enggak ada itu pengajaran seperti itu, Bang. Itu hasil doktrin Bapak Gereja di Konsili Kalsedon. Agar kau tahu, di tahun 432 diadakanlah konsili. Ya, awalnya dulu konsili Nikea, ya, konsili Nikea itu 323. Di situ dicetuskan bahwa ya Yesus itu setara dengan Bapa, ya, itu konsili, ya, konsili Bapak Gereja. Kemudian konsili yang ketika dimasukkan lagi Roh Kudus, ya. Kemudian disusul konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon ini diputuskan bahwa ya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, jadi keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran menjadi landasan akidah Bapak, keimanan Bapak, yaitu berasal dari hasil musyawarah Bapak Gereja, Bang. Hasil keputusan Bapak-Bapak Gereja. Bukan berdasarkan bahwa dia Tuhan. Bukan berdasarkan kitab, Bang. Gak ada di Biblemu itu konsep-konsep itu. Ada malaikat sendiri juga mengatakan dia Tuhan. Ada di situ bahwa Yesus. Apa dikatakan? Hari ini telah lahir bagi selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kau cari kalau kau dapat, banyak yang akan murtad. Itu dulu kau cari. Bang. Konsep 100% Tuhan, 100% manusia di Biblemu mana? Ayo, pengajaran Yesus. Bang Layan, gini Bang Layan. Bang Layan kan sudah baca Lukas 2 ayat 11. Dengar dulu, terus sebentar dulu. Itu Gabriel. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Kristus. Sebentar. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan. Kita buka originalnya yuk. Itu Tuhan. Tapi lembaga Alkitab Indonesia telah merubahnya menjadi Tuhan. Sudah saya katakan Tuhan dan Tuhan itu sama. Tuhan. Gak mungkin itu Tuhan jadi Tuhan.
Penguasa apa Bang? Ada itu tuan tanah, tuan rumah. Iya, menguasai sebuah mungkin tanah. dia nggak mungkin dia naik statusnya menjadi Tuhan sembahan, nggak mungkin. Tuhan ya sembahan. Kalau Tuhan ya. Bang Layan. Ya, lanjut. Bang Layan sekarang gini aja, kita ngambil yang gampang-gampang aja Bang ya. Boleh, yang sulit pun jadi. Ya, kalau bener Bang, kalau oke Bang, ya oke kalau Abang itu mengatakan itu gampang terus sulit, saya langsung aja Bang. Ketika Abang tadi mengatakan telah lahir hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud ya Bang ya. Saya mau tanya Bang, ini sebenarnya Abang bisa gampang jawab. Bagaimana Abang memuliakan tempat kota kampung halamannya Tuhan? Untuk apa dimuliakan? Kita menyembah Tuhan, bukan memuliakan kota. Bang, oke. Sekarang yang gampang-gampang aja. Bagaimana bisa Abang mengetahui ya ajaran-ajaran Tuhan, sedangkan dengan kampung halamannya Tuhan aja Abang nggak pernah memuliakannya? Iya, dari tulisan para murid. Mana loh Bang? Ini kan tulisan murid semua nih. Apa yang diceritakan tentang Yesus? Karena di situ bukan Tuhan yang lahir, tapi seorang raja. Abang harus Bang, suasana emosi kebatinan ketika lahir raja saat itu Bang, itu dipersepsikan bahkan seperti Tuhan Bang. Kekallah kamu, damailah kamu, kekal selama-lamanya. Setiap raja saat itu yang lahir begitu semua persepsinya Bang. Untuk kita bicara hari ini ya. Siapapun rajanya hari itu seperti Tuhan. Nah, kamu akui kan Yesus Raja kan? Gimana? Kamu akui kan Yesus Raja? Kan, mohon maaf, jangan Abang pelintir kalimat saya. Siapapun, saya nggak bilang yang hari itu lahir itu Yesus ya, atau Yesus sebagai Tuhan, bukan ya. Tapi seorang raja, dan siapapun yang hadir hari itu lahir seorang raja, itu dipersepsikan seperti Tuhan ya. Oke Bang? Ya, jadi begini ya, di Wahyu itu sudah jelas ya, Wahyu Yesus, dia berkata begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Apalagi? Jadi kalau kamu ke situ, kamu akan ketabok lagi karena Tuhanmu itu secara roh gitu loh. Gimana nampak di pahanya tulisan itu? Kalau dia roh, gimana kamu pakai apa? Teleskop? Mikroskop. Dia kan manusia. Bagaimana kamu lihat? Karena kau tengok itu tulisan karena di sana di sorgamu itu Allahmu itu atau Tuhanmu itu secara roh gitu loh. Gimana kamu tengok itu tulisan? Dia kan manusia naik ke atas Bunda. Ya Allah ya Rabbi. Kita pun akan dibangkitkan secara roh. Kalian itu beribadah di surga secara roh. Kita pun nanti manusia pun yang percaya kepadanya, daging dan darah tidak mendapat tempat di dalam surga. Makanya Imrus, kalau kita bahas konsep ketuhanan jangan dulu kemana-mana, fokus dulu. Kita bahas selesaikan. Apa dia harus otomatis nanyanya supaya dapat poinnya. Ya. Nah, gini aku bacakan Bang ya, aku bacakan aja lah. Kalau satu gini, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau dia pergi ke Bapaknya, Bapakku, Allahmu dan... Terus kalau dia Tuhan, dia pergi kemana lagi? Berapa Tuhanmu Bang? Pergi kepada keilahiannya artinya. Loh, kan kamu bilang, dengar dulu ya, kamu kan bilang Yesus 100% Tuhan, 100% ilahi. Ada pada dirinya, kenapa pergi lagi ke ilahi yang lain? Kamu jangan dia pergi kepada keilahiannya. Berapa keilahiannya? Kan ada pada dirinya. Ya pergi dia kepada Bapak itu gitu loh, ya ada pada dirinya itu dia pergi. Ada pada dirinya. Ingat konsep ketuhananmu 100% manusia, 100% ilahi. Kalau dia pergi ke Bapaknya, kamu bilang itu pergi ke ilahiannya. Terus ilahi yang ada di dalam dirinya itu apa lagi? Itulah yang pergi ke sana. Ya Allah ya Rabbi. Yesus ini berkata secara tubuh, dia berkata kepada Magdalena ketika dia disentuh di Taman Getsemani ya, ketika dia dibangkitkan, jangan kau sentuh aku sebab aku belum pergi ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu. Kita tahu kronologi di Bibelmu itu. Kau jangan mau nipu-nipu. Ya betul itu betul. Enggak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bu Rahma, Bu Rahma, Ya. sekalinya Injil ini malaikat yang bawa dari langit ya. Iya. Tetapi apa kata Yesus, kata Paulus? Oh, apa kata Paulus? Buka Yahya 14. Buka ya. Ayo. Buka Wahyu Bunda, buka Wahyu 14 ayat 6 Bunda. Sebentar, oke gini. Kita tenang Wahyu aja, tenang. 14:6. Ya Bang, santai aja Bang, Ustaz. Gini. Santai aja Bang Darman. Ya, udah Bang. Udah. Gini ya, ada ayat bunyi begini ya. Dan malaikat dari langit akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi apa kata Paulus ya? Sekalipun ada malaikat dari langit yang memberitakan Injil selain Injil yang kuberitakan kepadamu, jangan kau terima. Iya, Itu betul. perkataan Paulus. Iya. Jadi menurut Yesus ya, malaikat akan memberitakan Injil dari langit gitu loh. Tapi Yesus Paulus menolaknya. Gimana tertulis? Dia tidak mau Bahwa akan dia memberitakan mendoktrin. Injil. Dia mendoktrin bahwa yang diajarkan oleh Paulus yang kalian terima, Gimana makanya tertulis kalian bahwa itu akan memberitakan Injil? mengimani. Ini kan mengada-ada ya, Bunda ya. Harus Mungkin seperti ya. abang ini kalau ke gereja, Bibelnya ditaruh di ketek, tidak dibaca. Makanya dari tadi nggak tahu Bibelnya. Tadi ku bacakan mana ayatnya. Harus jelas sebelum kita ngomong, kita tahu lagi. persiapkan gitu loh, kita persiapkan. Tadi kan ku kasih lihat itu. Mujizat. Kamu pikir aku mengada-ngade? Ini kan Aku kita kan mengada-ngade. banyak orang kalian di sini Ya. kan. Jadi, Faktanya tadi ku kasih lihat. ayat Nah, ini. apa kau mau lihat lagi bahwa ada Injil diberitakan dari langit? Mau lihat lagi? Belum tahu ya? Belum tahu. Ku kasih tahu ya. Kasih tahu apa enggak? Biar kau penasaran nih. Orang-orang Kristen penasaran. Ku kasih tahu enggak nih? Itu namanya asumsi. Pak Darman. Ku dikasih tahu nih apa enggak nih Pak Darman? Aduh. Ya, kasih tahu Bu bahwa Yesus Yesus mengatakan dirinya tidak baik. Markus 10:18, mengapa engkau mengatakan aku baik? Yang baik itu hanyalah Allah. Di sini perbedaan Allah dengan Yesus. Berarti Yesus bukan benar. Yang maha benar hanya Allah. Darman, dengar Darman, kalau kau berkata ayat itu Darman, kau lihat dulu dia mana Mau diapain lagi ayat ini? Kamu itu nggak bisa Yang paham mengatakan dengan aku kita, Tuhan, Otakmu nggak nalar, hanyalah di hadapanku. Aduh. Darman, Darman, dengarkan baik. Kenapa kau nyatakan aku baik? Padahal sudah ada yang menyatakan dia baik ya. Siapa yang baik? Tanya. Siapa yang baik? Siapa Ada yang dikatakan seorang. baik ini oleh Yesus? Ada seorang ya mengatakan Di mana di perjanjian lama ada namanya Tuhan Yesus. Semua di situ Tuhan Allah. lari ke sana Coba lagi. buka Satu di dulu. Mazmur 8:4 Satu-satu mulai dulu. ayat 12 sampai 16. Semuanya Tuhan Allah. Kenapa kau caduk-caduk ini tentang maha kuasanya Allah ini? Jangan cepat-cepat ejakulasi satu-satu. Jangan kesana kemari, jangan seperti itu. Kamu kalau jawab lari ke ayat-ayat lain. Bagaimana bisa cocok ayatnya? Sirait, Katakan tentang Markus. Sirait, kata kamu, kau itu ajaran kasihan. Sopan dikit kenapa? Kamu yang kasihan Darman ngomong kemana-mana, dia nggak bisa menalar kasus. Mazmur 15 Yesus sujud menyembah ke arah bait suci. Ayo kamu menghadap kemana sujudmu? Baca Mazmur 5 ayat 8, sujud menyembah ke arah bait suci. Setelah runtuh bait suci, kamu ngarang-ngarang saudaramu. Iya, akhirnya baitmu di hati. Bilang aja bait sucimu sudah tidak ada. Bait suci apa Darman? Kamu aja Jangan diakal-akali, sudah diruntuhkan bait suci. Bingunglah oten ini karena bait suci itu sudah diruntuhkan. Itu loh. Kasih aku layar Bun, kita tunjukkan nih sebenarnya nih orang ini naik dialog tapi dia tidak tahu isi Bibelnya.
harus banyak belajar bang, baca gitu loh. Iya, cerita Samuel, Bu Rahma, cerita Samuel, Bang Darman, diurapi lari juga ke cerita Yesus, bahwa Yesus juga diurapi oleh Yohanes. Bunda, bukan harus belajar, kita kasih lihat. Nah, coba tengok ya, kalau aku kasih lihat ayat, dalil, ingat ya, sebentar kamu ditanya, lupa lagi, ingat baik-baik, tanam di pikiranmu ya. Banyak ngomong langsung aja. Ini, syukur-syukur ya, kau harus bersyukur. Ini aku belum kasih selesai tahu. orang. Sudah dibilang Yesus mengaku dirinya tidak baik. Hanya satu yang baik. Kamu harus menahu diri, Darman. Kamu nggak bisa mengenalkan arti kata-kata itu, Darman. Kamu itu bukan manusia. Apalagi mau kamu teologikan. Sorry, masa ada ayat itu keluar daripada konteks aslinya. Oke. Itu tandanya bahwa Yesus itu masih kurang baik, orang yang maha baik itu Allah. Yesus marah-marah. Ayo, di bait suci. Dia tendang-tendang jualan orang. Pak Darman. Aku baca dulu nih Pak, mohon maaf. Kita nggak usah lah santai-santai lah, tenang ya, semua gini aku bacakan aja ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Loh, ingat ya, ada Injil yang kekal ini. Oh, okay. Tadi kabur ya, sekarang aku baca ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan lihat tuh, lihat kiamat suka mengolok-olok Al-Quran melalui Jibril. Lihat Bibelmu, lihat. Ayo, malaikat bawa Injil itu. Satu-satu Pak, satu-satu biar dulu dia penjelasan dia gotak-gotaknya bantah-membantahnya. Kiamat tidak ada di sana. Jangan bahas kiamat, Bang Darman. Ustadz, jangan bahas kiamat. Yang ada aja kita bahas ya. Saya cari tentang rohku, cari tentang firmanku, cari di Bibelmu, tentang di malaikat menurunkan Injil ku temukan juga. Jadi makanya kata Yesus, makanya kata Yesus begini Bang, tadi kukutipkan. Langit akan terbuka. Jangan kamu olok-olok Al-Quran. Al-Quran cuma melalui Jibril. Jika kata setan Jibril, apakah setan juga? Ini malaikat ini yang diturunkan Injil ini. Makanya diam dulu Darman, otakmu nggak nyampe, diam dulu. Sudah panik kamu. Baca itu, tampilkan lagi Bu Rahman, tak percaya dia itu dengan Injilnya sendiri. Kalau ini palsu, robek. Kamu itu rendah, kualitasmu rendah. Udah diam dulu. Jep Bunda. Apa kamu sangkal itu? Jelas-jelas Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, 8, 9 itu baca semua itu ceritanya. Apa isinya? Ngomong aja di Darman. Pak Darman, ngomong kayak gitu Darman. Kalau lu bikin ayat lu, kita belum bikin gimana? Kan kiamat bilangnya Al-Quran cuma lewat Jibril. Bagaimana itu di ayat itu Injilmu lewat Jibril? Ayo. Apa lu bilang? Sebentar begini. Kalau Pak Darman, tolong Pak Darman, mohon maaf. Ini yang 2 orang ini kan bukan kiamat. Terus mereka dialog baik, ya kita hadapi dengan baik juga lah. Kecuali dia baik loh, Darman langsung ngerocos. Iya Pak Darman, kalau nggak bisa kondisi tertib, saya ganti sama teman yang lain aja Pak Darman ya. Jangan dulu, jangan. Beliau juga bisa. Iya, tapi Pak Darman ini dari tadi. Aku tuh tadi tidur, tapi dengerin suara Pak Darman nih. Bunda mau jelasin pun nggak bisa dijelasin. Saya baru aja nggak masuk, sedikit aja Pak saya. Iya, tapi Pak Darman ngomongnya gantian. Sekarang saya kasih Bunda Rama jelasin dulu. Dah. Oke, terima kasih. Dia yuk. Ya, Pak Darman. Bunda Rama dari tadi itu saya nggak menjelas. Saya kasih tunjuk ayat itu. Kok saya nggak bisa jelaskan? Bu Rahma itu dari tadi. Ya Allah, yang ngomong aku bilang Pak Darman, biarkan Bunda Rama dulu bicara. Aku gak ada bilang Pak Darman gak bisa jelasin ayat, gak ada ngomong, gak ada yang ngomong dari tadi gitu, gak ada. Biarkan Bunda Rama jelasin.
Saya dari bawah, dari tadi Bu Rahmani bertengkar dengan Oten, Bu. Turunin aja, turunin aja. Gak ada yang bertengkar Pak Darman. Takut dong sama kamu, Ada yang bertengkar kok. kalau aku blender semua. Astagfirullahaladzim. Pak Darmat dari tadi Bunda Rama gak ada yang bertengkar sama Bang Lion. Bang Lion itu bagus, terus tadi itunya diskusinya gak ada yang bertengkar. Jangan di framing, gak ada yang bertengkar, gak ada. Turunin aja host, turunin host. Dia maunya ngaco host. Turunin aja host. Ya takut kamu turunkan aja saya. Kamu kalau menurunkan kamu host juga orang Kristen itu. Bela Kristen lah. Saya belum pernah mengutarakan. Astagfirullahaladzim. Kok saya dibilang saya Kristen? Ya udah Anda turunin. Kemana saya? Sembarangan kamu. Bagus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robin, kamu yang framing naik-naik ngerocos baik, malah dibilang pula aku bela Kristen. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Darman nih, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah ya Robin. Di mana-mana ya. Baru kali ini loh aku dibilang kayak gitu. Ya Allah. Kayak gitu dia. Aduh, makanya itu host udah baik loh, itu profesional hostnya itu nggak mau turunin. Udah diam. Oke, cukup. Diam. Baik, cukup. Oke, udah jangan diperpanjang lagi dulu. Oke, cukup. Oke, Bang, sebentar. Saya dulu Bu Rama, bentar. Buat yang orang dua, saudara kita Kristen, saya mau nanya, Bang. Ketika Anda menerangkan 100% Yesus itu manusia, 100% itu Tuhan, ini kalimat ini nggak pernah dikenal ya sebelum-sebelumnya nih ya. Baru akhir-akhir masa periodenya, ada periodenya ini. Saya mau tanya, ketika Yesus naik ke langit itu, kata 100%-nya manusia itu ngikut apa enggak? Silakan. Mengikut. Makanya dikatakan di Alkitab itu ada tubuh kemuliaan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Yang mengubah ini siapa, Bang? Langsung aja Bang, kita TikTok aja, Bang. Yang mengubah ini siapa? Imrus, maaf dulu. Aku jelasin tadi, Imrus. Sebentar Imrus, aku jelasin dulu tadi ayat yang aku tunjukkan. Dia akan menyangkali kalau ada malaikat dari langit memberitakan Injil. Nah, tadi kan aku sudah baca. Nah, makanya apa kata Yesus ya? Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat naik turun menemui anak manusia. Apa maksudnya malaikat naik turun menemui anak manusia? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan wahyu kepada Yesus atau Nabi Isa ya. Jadi ditulislah bahwa sebab siapa yang diutus Allah maka dia akan sebab siapa yang diutus Allah dia akan menyampaikan firman Allah. Ya, itu kan sesuai dengan 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus di situ utusan statusnya. Nah, siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Memang seperti itu kepada para nabi, pada utusan, makanya dia bisa bermukjizat seperti yang kubaca di Kisah Para Rasul 2:22 ya. Dia akan diberi mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraan dia. Jadi Yesus itu bermukjizat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilakukan Allah melalui perantaraan para utusannya. Itu klop. Apalagi yang kalian mau rancukan ya. Konsep 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada pengajaran Yesus seperti itu ya, bro. Nggak ada. Yang ada itu adalah hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu bang, please deh, satu-satu, nggak ada dua apalagi tiga ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Inilah hambaku yang kukasihi, hamba statusnya. Ya, jadi udah clear ya bahwa ketika tertulis di situ bahwa di tengah-tengah langit ada padanya ada malaikat di tengah-tengah langit dan Injil yang kekal yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Jadi ini yang dia beritakan, ini Injil kekal bang. Jadi kalau kata Paulus, jangan kau menerima Injil sekalipun ada malaikat dari langit yang menyampaikannya, jangan kau terima kecuali Injil yang kusampaikan kepadamu. Ini berarti Paulus yang bohong ya. Paulus yang bohong nih, karena dia tidak mau menerima Injil yang diberitakan ya oleh malaikat. Dia hanya mau menerima atau mau para pengikutnya menerima apa yang disampaikan oleh Paulus. Padahal apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Apakah itu yang kalian mau imani?
Sementara kata Paulus, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Sementara kata Yesus apa? Firman yang engkau dengar itu bukan berasal dari diriku. Firman, aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yesus menyampaikan firman-Nya ini, firman-Mu kepada mereka, berarti firman Allah, firman-Mu. Kalau dia itu adalah firman, berarti dia berkata begini, aku telah menyampaikan firman-Ku. Dia bilang di sini menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Terus firman yang dia dengar itu, firman yang dia dengar itu kemudian dia sampaikan kepada para pengikutnya. Gitu Bang. Ceritanya untuk mudah memahami begitu. Jadi malaikat itu dari langit memberitakan kerajaan Injil, Injil kerajaan Allah yang tadi kukutip, kemudian disampaikan kepada Yesus. Yesus ini menyampaikan kepada para pengikutnya. Jadi Yesus itu utusan seperti yang di Bibelmu. Kalau konsep 100% Tuhan, 100% manusia tidak ada di Bibelmu Bang. Makanya kalian bingung menarasikannya. Sekarang gini Bu Rama. Ini oke, lanjut bro, lanjut. Ini Bu Rama nyampein kan panjang lebar. Bu Rama sebentar Bu Rama. Bu Rama tadi nyampein panjang lebar. Ini saudara-saudara Kristen ada yang ngerti nggak Mbak? Coba saya mau tanya. Bang. Iya, kita mengerti apa yang. Kenapa pada diem itu tadi yang disampaikan Bu Rahma? Dia udah mau ngomong Imros, kau. Maka dia coba kalau pakai handsetnya tuh agak dengerin dulu agak sedikit lama 1 detik baru kita ngomong. Ayo Bang Layan ngomong. Kita betul apa yang dikatakan Bunda, kalau memang Yesus itu adalah utusan ya. Namanya dia katakan aku dari atas engkau dari bawah. Ya namanya dari atas ke bawah itu namanya diutus. Nggak bisa kita pungkiri itu. Ya seperti itu ya, makanya dikatakan dia. Itu berarti beda alam Bang. Kalau yang satu dari atas, yang satu dari bawah kan udah beda. Betul, namanya dari atas, makanya namanya diutus. Itu betul. Terus? Berarti betul ada 2 orang. Ya. Iya, iya, iya kan, iya kan saja. Iya, jujur dia nih, makanya. Nanti kita akan temukan. Percaya kepada. Ya memang ya, kita dicari dulu Bang, baru ditemukan. Carilah biar ketemu. Ya, katanya begini ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu kata dia. Engkau melihat Bapa. Sekarang ini engkau telah melihat Bapa, katanya. Kan ditanya Filipus, di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah, itu sudah cukup, kata Filipus, muridnya langsung kepada Yesus ya. Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Ketahuilah bahwa pada sekarang ini engkau telah melihat Bapa. Padahal gini loh konsep itu, kalau kita bilang lebih gampang ya mengkonsepin. Aku misalnya kalau aku punya suami, aku di dalam suamiku di dalam aku, kami adalah satu. Ya iya satu suami istri. Nah seperti itu konsepnya. Aku di dalam Bapa gitu kan. Itu kan kata-kata Bang, Bapak di dalam aku, tapi itu ada 2. Bukan berarti aku adalah Bapak itu sendiri gitu. Sama kayak aku sama suamiku. Aku adalah suamiku. Jadi kalau ada apa-apa ke suamiku melalui aku gak masalah. Karena aku istrinya. Sehati. Gak masalah kan. Misalnya ini tanda tangan lah kita bilang ya. Ini bentar Ibrus. Misalnya ini kayak tanda tangan misalnya nih ya. Jadi ada tanda tangan dari proyek. Harus ditandatangani sama Pak Salim. Mantanku namanya Salim. Tapi berhubung Pak Salimnya tidak ada, lagi keluar kota, saya ada istrinya, nggak masalah. Suami saya adalah saya adalah suami saya. Nah, tanda tangan dong. Tuh. Dah. Masalahnya analogi yang Mbak Bro katakan itu. Ngomong Alex. Ini kan kalau persepsinya begitu, itu salah host, itu 2 host, betul. Gitu loh. Nah, sekarang gini yang saya tanyakan. Ini yang ngomong siapa? Bang Hotman ya? Iya. Ini kamu punya tubuh, kamu punya tangan, kamu punya jiwa, kamu punya roh. Berarti itu kamu kan? Itu loh. Kalau itu loh maksud konsepnya. Kalau ibu, start dulu Alexander, start dulu Lex. Jadi kalau ibu membuat konsep
pengertiannya tentang ibu adalah suami ibu adalah ibu. Jadi itu suami istri, bukan seperti itu ibu. Gitu. Ibu kan dalam tubuh ibu itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, itu digabungkan menjadi satu. Itu loh maksudnya. Maksudnya gini Bang Fortman, maksud Yesus. Misalnya Bang Fortman ada orang tua. Bang Fortman ini ayah, terus Bang Fortman ini punya anak. Nah, memang satu, maksudnya satu darah, satu keturunan. Karena kalau konsepnya itu saya beri pengertian, konsepnya itu kita punya tangan, punya tubuh, punya roh. Itu dijadikan tubuh, kita jadi satu. Karena itu roh kita, itu tubuh kita. Itu loh maksudnya. Ribet banget sih ngejelasin ini. Firman itu kan bukan berarti dirinya, Bang. Betul nggak? Ayo. Firman itu belum sepertinya. Dari mana kamu tahu? Firman itu dia Abang apa? Perkataan gitu. Bukan perkataan aja Bang. Bukan perkataan aja Bang. Jangan salah. Pemikiran. Pemikiran Allah itu yang dituangkan. Itu. Jadi itu pemikiran yang disampaikan itulah yang dari Allah itu. Nah, itu dijadikan firman. Iya. Nah, perkataan, pemikiran, pengomongan itu kan bukan berarti dia juga. Kok Pak Alexander kok ikuti caranya Pak Fortman bicara sih? Kembali dong ke topik Pak Fortman. Bikin dong. Yohanes 14:10 ya, pakai data lah kalau. Bang Andi, selayaknya tamu itu assalamualaikum dulu lah. Aduh, nggak punya tata krama. Aku dari tadi di sini Bang. Makanya mengucapkan salam itu nggak boleh loh dalam Kristen Bang. Abang itu masih baru Bang masuk, saya lihat, bukan dari tadi gitu loh. Saya gimana? Oh, jadi Pak Alexander silakan Pak, lanjutin kalau nggak boleh bicara, silakan. Agak dewasa kalau dia kok baperan gini sih woi. Kok baperan kali kalian nih, aduh. Terusin, aku monitor dulu, disuruh kan ngucapin salam nih, terusin dulu. Nanti aku keluar dulu, masuk lagi, gitu. Nanti ngucapin salamnya bawa data ya Bang Handi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong buat Fortman, bukan aku. Iya, bentar. Pokoknya nanti Bang Handi kalau ngucapin salam bawa data ya. Jadi semua itu bawa data. Oke. Seperti yang ini saya juga lagi di WA sama orang. Nah, ini datanya Lokasi. begini. Yohanes 14:10 itu tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu mestinya yang dibahas, jangan ke manusia. Yang kita mau bahas ini antara Bapa dan Yesus. Enggak membahas personal di sini. Nah, itu kan gitu baru nyambung tuh bahasa. Enggak, kamu kan tiba-tiba masuk nih, terus omongan kamu begini udah nggak nyambung Bang Hendy. Loh, gitu. Anda kan baru siapa yang nyerang personal? Aku tanya siapa yang nyerang personal? Anda kayak yang membahas 14:10 Bang. Aduh, kamu nggak tahu apa-apa, makanya kamu baru naik, diem dulu, tenang. Anda membahas Yohanes 14:10 tadi aku dengar di bawah. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Tapi yang Anda arahkan ini Anda membahas kepada manusia yang lain, tidak membahas antara Bapak dan Yesus. Kan gitu tadi aku Manusia yang lain yang mana? Anda mengambil contoh ada jiwa, ada tubuh, ada roh, ada fisik, kan begitu. Ya udah. Ya itu kan penting dijelaskan ke ibu host yang menjalankan bahwasanya ada dua. Nah, baru saya terangkan lagi mana yang salah. Ya bagaimana ya itu 14:10 Yohanes itu? Gimana nggak nyambungnya? Oke, saya terangin ya. Kalau Anda nggak mau nerangin Yohanes 14:10, aku yang nerangin nih. Ini Bang, abang bilang Yohanes 14 itu ya. Oke, sekarang lu baca dari awal sampai akhir, gue dengerin. Ya, antara sekian lama kau bersama aku Filipus, kamu masih bertanya siapa Bapak? Ya, Yesus berkata, kalau kau melihat aku melihat Bapak. Bapak di dalam. Gimana sih Bang? Katanya suruh baca semuanya. Saya baca Anda ngomong. Bang, bikin nikem Bang, gede-gede dari awal periokopnya, awal pertama sampai terakhir Abang baca. Oh, kalau begitu kita baca aja Kejadian sampai Wahyu Bang. Nggak usah diskusi. Ya, kamu kok menjadi Wahyu? Berarti kamu nggak bisa memahami orang untuk membaca firman itu seperti apa? Ya oke, silakan baca Bang. Diri kamu nggak bisa. Ya coba baca apa maksudnya? Apa maksudnya Bang? Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Maksudnya apa Bang?
Mana perikopnya yang kamu tadi tongolin? Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan itu intinya yang mau dibahas. Ya makanya itu lagi kembali nanti yang saya jawab kayak gitu lagi. Iya silakan jawab Bang, coba. Aku mau dengerin Bang. Nah, kamu kan yang bawa ayatnya mana? Itu kan dari awal ini sampai siapa sih? Itu kan yang bawa tadi ngomong kalau kamu melihat aku, kamu melihat ayat gimana sih? Kamu kan bawa data katanya, mana datanya? Yohanes 14:10 itu bukan data. Ya udah baca dari awal saya udah sampai baca akhir. tadi. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa. Di itunya di apa kem masukin masukin Ya ilah, orang bicara kok nggak percaya banget, masa gue mau ngarang Bible sih? Percaya, aku bacakan buka di camnya. Ya kalau begitu kamu yang buka deh Yohanes 14:10, kami percaya kalau kamu baca. Kamu yang minta, aku yang suruh. Ini saya ambil data di Bible, saya baca, situ nggak percaya. Kalau begitu, kalau kamu punya Bible, kamu sendiri yang baca. Coba. Tapi kalau kamu punya asumsi, kamu salah nggak? Ente punya Bible nggak? Ente punya Bible nggak? Silakan dibaca, bro. Ya, saya baca. Ya kamu yang saya baca ya, tapi percaya ya. Baca aja Bang. Saya baca, tapi Anda percaya nggak? Ya udah baca kan udah. Saya baca Bible, situ nggak percaya. Saya suruh buka Bible, situ nggak punya Bible. Gimana yang mau diskusi? Ya Bang Yon, bacakan aja untuk. Coba baca Bang. Bisa diteruskan nanti tegang. Ya coba dibaca Bang. Tenang Andi. Ya, coba dibaca Bang. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya kepada Thomas nih ya. Sekarang ini katanya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itu katanya. Terus datang Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu Bible asli dibaca, Pak. Siapa tahu Pak Potman curiga lagi. Yohanes 14. Enggak, iya, siapa tahu Pak Potman tanya Pak Potmannya itu benar nggak kita baca. Ya, itulah di ayatnya sampai 10 tadi. Tadi saya baca begitu kayaknya deh. Ya, jadi apa yang mau ditanyain di? Sudah jelas ya seperti itu. Nah, ini kan sekarang mau dibahas. Ini apa maksudnya? Karena ada ayat begini. Bentar dulu, Bu. Apa maksudnya Bapak di dalam aku? Ya Allah. Dan Bapak di dalam aku di dalam Bapak, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itu udah mau dijelasin gitu loh. Oke. Penjelasannya begini ya. Jadi, Yesus itulah yang bekerja sebagai hamba untuk menyembuhkan seseorang. Dia nggak pakai kontak batin, nggak seperti Idadaya. Idadaya kan urut sembuhlah tangan orang itu ya. Nah kalau Yesus nggak, dia hanya otoritas perkataannya saja, tetapi di roh, di dunia roh Allah itu bekerja, Bapa itu. Nah seperti itu, makanya dia nggak kontak fisik dia dengan orang yang disembuhkannya. Udah, Pak? Itu artinya, ngerti nggak? Oke, saya nggak ngerti, Pak. Aduh, ajab lah. Ya begini Pak ya, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus, Pak? Ya, ada. Ada. Nah, itu kan tertulis jelas. Ya, baik. Sejak yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Sejak di umur berapa Yesus Bapak masuk ke dalam diri Yesus, sejak umur berapa, Bang? Ya. Jadi, roh Bapak itu mengisi dia. Roh itu mengisi dia, Bang. Sejak dia lahir, Bang. Sejak dia lahir ya, Bang. Sejak dia dalam kandungan. Oke. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak? Mengandung anaknya. Lah, Yesus. Katanya ada Yesus, ada Bapak di dalam diri Yesus. Kan gitu ya. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak dan Yesus, betul? Tidak seperti itu. Dia mengandung seorang anak. Ya, di dalam mana ada siapa? Di dalam mana ada siapa? Tidak usah ditambah-tambahi, dia mengandung seorang anak. Di dalam Yesus ada siapa? Di dalam Yesus ada seorang anak. Diberinya di dalam Yesus ada siapa, Bang? Diberinya namanya Yesus. Enggak, di dalam Yesus ada siapa? Roh Bapa ada pada dia. Iya, di dalam Yesus ada Bapa. Ya terus? Nah, berarti
Saya tanya, sejak kapan ada Bapa di dalam diri Yesus? Dari lahirnya dia. Nah, berarti sejak dalam kandungan Bunda Maria mengandung Yesus yang ada Bapa di dalam diri Yesus. Betul kan bahasanya? Iya, terus? Betul kan? Iya, berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta di dalam diri Yesus. Iya, betul, sama menebus. Dia mau menebus. Enggak, saya nggak mau menebus. Artinya sekali lagi saya ulang ya, Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria di dalam diri Yesus. Dua. Nah, Bunda Maria itu nggak diciptakan, bos. Oke, nggak diciptakan. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam di dalam diri Yesus. Iya, dia karena hebat kan Bunda Maria mengandung penciptaan manusia. Iya. Hebat kan? Iya, kenapa? Ini nggak hebat, hebat 2 jempol itu doang. Terus apa? Terus apa? Kan hebat lah. Iya hebat lah. Hebat dong kalau pencipta itu terkurung dalam 9 bulan dalam kandungan. Iya, terus seperti itu. Iya, kena ya Pak. Memang hebat kan? Memang nggak ada di itu tertulis di Al-Quran. Nggak usah ke Al-Quran Bang, ini baru Yohanes 14:10 ini. Nggak usah kemana-mana. Nggak boleh begitu. Kalau kau mau surat Maria ada tertulis. Jadi kamu nggak imanin kita kamu. Ini nggak bicara Al-Quran Bang, kita bicara Yohanes. Iya. Ada yang mau data. Kamu ngaco. Ya, jadi Yohanes 14:10 bahwa Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam karena yang menciptakan Adam ini ada di dalam diri Yesus yang dikandung selama 9 bulan. Iya, akan datang nanti dia ke dunia. Gitu. Udah jelas kan, saya justru mempernyaman Anda loh di sini. Makanya udah, karena masalahnya hari ini kok berpertanyakan. Yang apalah, yang tinggi, lebih tinggi lagi loh Hendy. Apa masalahnya? Nggak ada, saya nggak perlu tinggi-tinggi Bang, yang sederhana kayak gini aja. Iya, masalahnya apa sekarang? Nggak ada masalah buat kami Bang. Siapa yang bermasalah? Nggak ada, aman gitu loh. Ya, paham Bang. Jadi sejak kecil, jadi Yesus sejak kecil, sejak bayi itu sudah ada Sang Pencipta di dalam bayi Yesus. Terus kan gitu. Nah pertanyaan sekarang, waktu Bapa di dalam diri Yesus itu, ya Bunda Maria menuangkan menyembah siapa? Bunda Maria itu menyembah Allah. Allah itu adalah roh. Katanya ada Bapa di dalam diri anaknya Pak. Iya, Bapa itu mengisi, Bapa itu roh, dia mengisi. Ya sekarang yang disembah Bunda Maria yang ada dalam diri Yesus atau yang ada di surga? Yang ada di surga, dia pun juga ada di situ. Berarti ada 2 Bapa, satu di surga, satu dalam diri Yesus. Makanya ketika seseorang berdoa, Yesus pasti tahu. Pak, ngerti nggak? Ada Bapa di dalam diri Yesus. Iya. Bapa dalam diri Yesus inilah Sang Pencipta yang menciptakan Adam. Jadi kalau dia memenuhi aku, ya kalau dia memenuhi aku, kamu pun bisa dipenuhinya. Pak, diulang dulu Pak. Nggak berkurang dia. Iya, siapa yang mengurangi Pak? Saya nggak bilang kurang. Iya, jadi ada Bapa di dalam diri Yesus. Ya, yang inilah Bapa inilah yang menciptakan alam semesta dan Nabi Adam dalam diri Yesus nih. Nah, lahir di dunia. Ya, waktu dia lahir dibungkus kain lampin taruh di balungan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu menuhankan siapa? Dia orang Israel itu atau Bunda Maria yang Anda bilang itu menyembah Allah yang ada dalam diri Yesus. Iya, yang juga mengisi dalam diri Yesus. Iya, berarti Bunda Maria menuhankan Tuhan yang ada dalam diri anaknya. Dia mengisi juga di situ. Saya nggak bilang mengisi.